Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Saya Zainul Ifada, NIM 90. Saya Lailatul Fitriyah dengan NIM 47. Saya Dadi Madatilla dengan NIM 33. Baik, di sini ada perselisihan hubungan industrial, di mana perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh karena adanya perselisihan mengenai hak. Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis perselisihan. Yang pertama, perselisihan hak terjadi karena hak tidak dipenuhi, contohnya gaji karyawan tidak dibayar dan lembur tidak diberikan. Yang kedua, perselisihan kepentingan berkaitan dengan perubahan atau pembuatan aturan baru, contohnya tuntutan kenaikan gaji. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi karena tidak sepakat tentang pemutusan kerja. Dan yang terakhir, ada perselisihan antar serikat pekerja, konflik antara serikat dalam satu perusahaan. Selanjutnya ada tujuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan hubungan kerja yang terganggu akibat konflik, sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Mekanisme penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, hingga penyelesaian melalui lembaga peradilan hubungan industrial. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, yang pertama yakni mekanisme bipartit. Sebelum perselisihan itu diajukan kepada lembaga penyelesaian, semua jenis perselisihan itu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui upaya bipartit. Nah, bipartit ini adalah perundingan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Nah, upaya bipartit itu harus diselesaikan dengan jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak perundingan itu dimulai. Jika selama 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah diadakan perundingan tetapi tidak ditemui kesepakatan, maka upaya bipartit itu dianggap gagal. Nah, ketika upaya bipartit dianggap gagal, maka salah satu pihak atau keduanya mencatatkan di instansi ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya bipartit itu telah dilakukan. Kemudian mekanisme yang kedua yakni mediasi. Nah, mediasi ini adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Nah, mediator di sini yang dimaksud itu adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya hanya dalam satu perusahaan. Nah, mediator ini wajib melakukan mediasi dan menyelesaikan tugasnya itu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan perselisihan. Kemudian mekanisme selanjutnya yakni konsiliasi. Nah, konsiliasi ini adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih konsiliator yang netral. Nah, konsiliator di sini adalah seseorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator yang ditetapkan oleh menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi yang wajib memberikan anjuran tertulis kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya.
hanya dalam satu perusahaan. Nah, konsiliator itu wajib menyelesaikan tugasnya paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan perselisihan. Baik, selanjutnya ialah arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja yang hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan keputusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Arbiter wajib menyelesaikan tugasnya paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak penandatangan surat perjanjian menunjukkan arbiter. Baik, selanjutnya pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial atau PHI adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang bertugas menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Pengadilan ini menangani perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Untuk mengajukan gugatan perselisihan diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengajukan gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi, nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak, pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek gugatan, dokumen-dokumen surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh penggugat. Setelah gugatan diajukan, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan oleh hakim dan akan diputus perkara perselisihannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagan alur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, apabila ada perselisihan hubungan industrial di antara pekerja dengan pengusaha, maka akan dilakukan bipartit, yakni musyawarah antar keduanya. Jika disepakati oleh keduanya, maka akan ada perjanjian bersama yang akan didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial. Kemudian aktenya itu akan terbukti di pengadilan hubungan industrial. Jika bipartit itu tidak disepakati oleh keduanya, maka akan dilakukan mekanisme mediasi yang ditengahi oleh mediator yang akan membuat anjuran tertulis. Nah, setelah itu jika terjadi kesepakatan di mekanisme mediasi, itu akan terjadi perjanjian bersama yang akan terdaftar pada pengadilan hubungan industrial. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.